got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the way. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Awal Zipan Wilantara. Di sini saya dari kelas 3 MMA untuk melakukan presentasi sebagai tugas mata kuliah STR dengan dosen pengampu Bapak Ilham. Terima kasih kepada Bapak Ilham yang telah mempercayai kami untuk memberikan tugas ini sebagai tugas besar. Langsung saja, di sini saya mengambil pengujian yang berjudul penentuan pola kelelahan fisik pada perokok aktif dengan menggunakan metode respon survey metodologi. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan penjelasan singkat tentang RSM, yaitu metode respon survey adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan pengaruh variabel independen dengan variabel respon yang bertujuan untuk mengoptimalkan respon menurut Octaviani dan kawan-kawan tahun 2017. Dan untuk penelitian terdahulu, mohon maaf bila ada kesalahan di penulisan. Menurut Taufik Pariha 2016, penentuan pola kelelahan fisik pada perokok aktif dengan menggunakan metode respon survey metodologi. Untuk parameternya, mereka melakukan penelitian ini memiliki dua faktor, yaitu beban kerja ringan dan beban kerja menengah. Sedangkan untuk responnya, yaitu beban berat karena permukaan minimum. Dan untuk kesimpulan di sini, berdasarkan uji ANOVA pada persamaan linear atau persamaan orde 1, baik beban kerja ringan, beban kerja menengah maupun beban kerja berat pada perokok aktif kategori ringan tidak berbentuk linear. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai p-value pada semua kategori beban kerja melebihi nilai A pada pengolahan data orde 2 pada perokok aktif di kategori ringan pada beban kerja ringan dan menengah memiliki pola respon kelelahan fisik berbentuk pelana sehingga sangat sulit menentukan titik optimum denyut nadi. Selanjutnya di sini ada level varian parameternya. Untuk kode yang pertama minus 1, 0, 1 dan hasilnya 1,4141. Untuk levelnya di sini hanya 1,4142 dan 1. Untuk X1-nya 10,274, 14, 23, 32 dan 35,726. Untuk X2-nya 5,1, 150, kemudian 500, 850 dan 954,9. Dan ada juga untuk pengaplikasian RSM. Ya, yang pertama membuat kode variabel bebas, yang kedua menganalisa regresi, ketiga menentukan persamaan polinomialnya atau second order model 1, dan keempat menentukan nilai optimal dari survei, yang kelima prediksi nilai respon, dan untuk keenam model kanonikalnya. Untuk tabel kombinasi perlakuan, untuk pada beban kerja di sini ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk p-value pada beban kerja ringan
yaitu 0,986, untuk beban kerja sedang 0,979, untuk beban kerja yang berat 0,147. Untuk evaluasinya pada beban kerja ringan 0,01, untuk beban kerja sedang 0,02, dan untuk yang berat 2,69 di sini. Dan untuk R kuadrat pada beban kerja ringannya 0,46, yang sedang 0,76, dan untuk yang berat 47,27. Nah, di sini masing-masing memiliki persamaan pada beban-beban tersebut. Untuk beban kerja ringan memiliki persamaan 107,44 dikurang 0,225, untuk S1 dikurang 1,25, dan X2. Untuk persamaan pada beban kerja sedang memiliki persamaan 142,22 dikurang 0,75 X1 ditambah 0,25 X2. Untuk persamaan beban kerja berat memiliki persamaannya 1699,22 ditambah 7,55 X1 dan ditambah 6,5 X2. Untuk analisa regresinya di sini untuk beta 0, beta 1, 2, 11, 22, dan 12. Dan untuk X impasnya dalam kurung X impas dengan X dan minus 1 kuadrat dan X impas dan Y. Di sini analisa reaksinya kita ambil dari pada di sini di level parameternya. Selanjutnya kita masuk ke menentukan persamaan polinomialnya atau second order model 1. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabelnya yang untuk X1 ya lebih baik tidak usah dijelaskan atau bisa disebutkan, bisa kita lihat sendiri. Untuk pada tabelnya di sini untuk urutan X1-nya ada yang pertama dan juga bagian-bagian hitungannya pada persamaan, dan X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dan X2 di situ ada, bisa kita lihat pada tabel. Dan untuk persamaan Y-nya di sini hasil dari hitungan dari persamaan X. Dan untuk regresinya di sini ada bedanya. Untuk pada hasilnya yang pertama 4,58.000, dan untuk beta keduanya minus 0,65.447. Untuk yang ketiga minus 0,801000, dan untuk yang keempat minus 1,16535. Dan untuk berikutnya beta berikutnya 0,38512, dan untuk yang terakhir minus 0,02476. Di sini untuk hasilnya kita ngambil dari mendapatkan dari hasil dari sini dengan dengan hitungannya. Untuk Y hasilnya 4,58 dikurang 0,65447 X1. Nah, X1 di sini. Nah, di sini.
dan kita lanjutkan dikurang 0,801 X2, kemudian dikurang 1,16535 X1 kuadrat ditambah 0,38512 X2 kuadrat, kemudian dikurangi 0,02476 X1 dan X2. Pada nilai optimal dari surface nilai optimal di sini untuk X0 sama dengan minus B besar minus 1 kuadrat dan B kecil, dan kemudian X0 di sini kita lanjut ke sebelahnya, yaitu B besar. Untuk B besar beta impulse 11 dibagi beta impulse dengan 12, kemudian setengah beta impulse dan 12 beta impulse dan 22. Dan selanjutnya untuk B kecilnya di sini rumusnya yaitu beta impulse 1 dan beta impulse 2. Untuk X0 nya hasil dari yang di atas, X0 sama dengan minus setengah, kemudian kita turunin hasil pembagian dari yang telah kita hitung tadi, yaitu minus 1,16535 dikurang 0,01238, nah dibagi minus 0,01238 dan 0,38512, yaitu kuadrat minus 1. Dan hasilnya untuk pengurangan minus 1,16535 dan 0,01238 hasilnya minus 0,65447, dan untuk berikutnya minus 0,80100. Untuk X nya setengah, jadi hasilnya dari hitungan di atas 0,58350 dan min 2,0611, dan hasil dari hitungan seluruh totalnya untuk bagian atasnya minus 0,29175 dan keduanya 1,030555. Nah, untuk model canonical model di sini untuk Y-topi nolnya 4,58 dikurangi 0,65447 X1 dikurang 0,801 X2 dikurang 1,16535 X1 kuadrat, kemudian ditambahkan 0,38512 X2 kuadrat, kemudian kita kurangi 0,2476 X1 X2. Untuk Y-topinya di sini dengan ada rumus Y0 plus 1W1 kuadrat plus A2 W2 kuadrat. Sini dari hasilnya tadi Y-topi sama dengan Y0 kurang minus 1,16535 1 kuadrat ditambah 0,38512 2 kuadrat. Baiklah, hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kekurangan dari presentasi saya ini, saya mohon maaf. Saya membutuhkan kredit dan saran yang mendukung dari para pendengar atau penonton. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kepada Bapak Ilham.